Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang sudah join silahkan kameranya dinyalakan sebentar. Silahkan kameranya dinyalakan dulu sebentar. Yang sudah nyalakan kamera bisa absen di chat, silahkan ketik nama dan nomor absen, kemudian kamera bisa di off kan.
kita akan membahas tentang program linear. Sebelum masuk ke contoh soal program linear, kita coba bahas tugas yang kemarin, menentukan pertidaksamaan linear dari sebuah gambar. Di sini Bapak ambil contoh soal nomor 1. Jadi rumus yang Bapak gunakan adalah Y dikurangi Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Nah, di sini ada titik 0,2. Kita anggap sebagai X1 Y1. Kemudian titik 5,0 kita anggap sebagai X2 Y2. Setelah kita substitusikan kedua titik tersebut ke dalam rumus yang sudah Bapak sediakan, hasilnya seperti ini. Oke, kemudian setelah dioperasikan hasilnya seperti ini, menjadi Y min 2 dibagi min 2 sama dengan X dibagi 5. Kemudian kita kalikan silang, hasilnya seperti ini. 5 dikali Y min 2 sama dengan min 2X. Setelah kita operasikan 5Y min 10, 5 dikali Y, 5 dikalikan Y, jadi 5 dikalikan Y dapatnya 5Y. Kemudian 5 dikali min 2 dapatnya min 10. Kemudian 2X ini kita dapat dari min 2X pindah ruas ke kiri, sedangkan 10 didapat dari min 10 pindah ruas ke kanan. Oke, ini sudah terbentuk persamaan linearnya. Nah, sekarang persamaan linear ini akan kita rubah menjadi pertidaksamaan. Jadi dari persamaan, ini persamaan namanya. Dari persamaan linear ini akan kita ganti menjadi pertidaksamaan. Oke, untuk menentukan pertidaksamaannya kita lakukan dengan cara uji titik di 0,0. Di sini titik pusat di 0,0. Nah, di sini ada dua area. Nah, ini setelah kita substitusikan X-nya 0, Y-nya 0. Seperti ini X, ini Y. Nah, hasilnya adalah 0 sama dengan 10. Ini bentuk persamaan. Nanti kita ganti ke pertidaksamaan. Rumus bentuk pertidaksamaan itu disimbolkan dengan lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nanti kita akan ganti bentuk sama dengan ini. Ya. Jadi di sini kedua titik yang sudah ada kita hubungkan dengan garis lurus. Daerah yang benar nanti akan diarsir seperti ini. Nah, ini adalah daerah penyelesaian. Jika kelas 10 kemarin daerah yang salah adalah yang kalian arsir, untuk contoh soal ini yang diarsir adalah daerah yang benar. Ya, kita lihat penjelasannya. Karena 0,0 berada di luar daerah penyelesaian, ini artinya di luar daerah penyelesaian ya. Oke, ini yang di luar. Ini
daerah penyelesaian, ini daerah penyelesaiannya, yang ini bukan daerah penyelesaian, yang ada area di 0,0. Garis yang menghubungkan kedua titik adalah garis lurus ini. Garisnya bentuknya lurus, bukan garis putus-putus. Sehingga pernyataannya kalau ada di luar, ini kan ada di luar daerah penyelesaian, berarti pernyataan yang ini harus kita buat menjadi pernyataan yang salah. Nah, supaya pernyataannya salah, berarti simbol yang bisa digunakan adalah ini. Ya, hanya dua simbol ini yang bisa kita gunakan. Karena kalau 0 lebih besar dari 10 kan pernyataan yang salah. 0 lebih besar sama dengan 10 juga pernyataan yang salah. Nah, cara menentukan mana dari kedua simbol ini yang paling tepat, kita lihat pada garis lurusnya. Nah, di garis lurus ini, kalau dia garis lurus berarti ada sama dengannya. Kalau garisnya putus-putus, jika garisnya putus-putus, berarti kita pakai yang ini. Nah, ini kalau yang putus-putus. Nah, sehingga yang dari 0 sama dengan 10 kita rubah menjadi 0 lebih besar sama dengan 10. Sehingga pertidaksamaannya adalah 2x plus 5y lebih besar sama dengan 10. Sehingga jawabannya adalah A. Sampai sini ada pertanyaan? Ada orang di sana? Halo? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ada. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini kita diminta menerjemahkan suatu ungkapan. Ya. Di sini ada seorang tukang kue menitipkan pada sebuah warung kopi sekurang-kurangnya 20 kue rasa coklat setiap hari. Oke, jawaban kalian apa kemarin? Tuh, sudah mengerjakan tugas 4. Maksudnya pernyataan ini apa? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa jawab? Halo, ada orang? Di nomor 1 ini ada yang paham nggak maksudnya? Sekurang-kurangnya 20 kue ini apa maksudnya? Halo? Ada penghuninya kah? Ya, Pak. Iya. Maksudnya sekurang-kurangnya 20? Berarti X-nya itu kayak kurang dari 20. Kenapa kok kurang dari 20? Soalnya kan kayak lebih kurang, sekurang-kurangnya dari 20. Berarti kayak 20 itu juga keikut, Pak. Berat. Oke, maknanya sekurang-kurangnya ini minimum atau maksimum? Maaf, Pak, minimum. Minimum. Ya, kalau minimum berarti simbolnya adalah X-nya lebih besar sama dengan 20. Ya, di sini Pak gunakan simbol X. Jadi kalau kalimat sekurang-kurangnya maknanya adalah paling sedikit atau minimum, maka simbolnya lebih besar sama dengan. Karena yang diperbolehkan harus lebih atau sama. Yang nomor 2, ya. Itu kalau misalnya cara nentuin bentuk kayak apa, tandanya itu kayak gimana ya, nentuinnya
yang lebih besar atau lebih kecil itu gimana, Pak? Dari makna kalimat ini, sekurang-kurangnya 20 kue. Berarti kan maksudnya adalah yang diletakkan itu atau dititipkan itu paling sedikit kan ada 20. Ya. Ya, berarti kalau 19 kan nggak boleh. Ya, karena tidak boleh berarti X ini adalah kuenya, makna dari kuenya itu harus lebih besar atau sama dengan 20. Berarti nanti nilai X ini paling sedikit adalah 20. 21 itu boleh, 22 boleh, dan seterusnya. Jadi simbolnya adalah harus lebih besar sama dengan. Ya, Pak. Oke, sudah jelas? Iya, Pak. Yang nomor 2 di sini ada modal hingga 5 miliar. Berarti kalau hingga maknanya adalah paling banyak 5 miliar. Karena paling banyak 5 miliar dan tidak bisa lebih, maka simbolnya adalah kurang dari sama dengan. Di sini Bapak pakai variabel Y. Ya, karena diperbolehkan pakai Y atau X. Ya. Oke, karena ini paling banyak, ini kan maksimal. Ini maksimal sehingga paling banyak 5 juta, 5 miliar, gak bisa lebih dari ini. Maka simbolnya kurang dari sama dengan. Yang nomor 3, kata kuncinya adalah tidak kurang dari 10. Berarti ini minimal. Ini juga minimal. Jadi tidak kurang dari 10. Berarti paling sedikit pasti yang dibawa ada 10 penumpang. Sehingga pernyataannya menjadi lebih besar sama dengan 10. Jelas sampai sini? Jelas, Iya, Pak. Oke. Selanjutnya Pak. yang nomor 4, di sini kata kuncinya ada di tidak boleh membawa lebih dari 20 kendaraan. Kalau tidak boleh membawa lebih dari 20 berarti ini maknanya adalah maksimum. Ya. Sehingga bentuk pertidaksamaannya menjadi X kurang dari sama dengan 20. Yang kelima, antara 25.000 dan 50.000. Oke, pertanyaannya sekarang adalah 25.000 dan 50.000 ini termasuk ke dalam upah atau tidak? Bagaimana? Termasuk ke dalam upah atau tidak uang 25.000 dan 50.000 ini? Absen 18. Nabil, ada orangnya? Uswatun? Ya, Pak. Ya, Uswatun. Pertanyaan Bapak tadi 25.000 dan 50.000 ini termasuk ke dalam upah atau tidak? Termasuk, Pak. Antara 25.000 dan 50.000 termasuk ya? Oke. ya. Coba Tito. Tito ada? Tito orangnya ada? Oke, coba Tasya. Iya, Pak. 25.000 dan 50.000 ini termasuk upah atau tidak? Seperti pernyataan temannya tadi. Termasuk, Pak. Termasuk, oke. Nah, sekarang jika ada kalimat antara 25.000 dan 50,
Sebenarnya makna ini berarti 25.000 dan 50.000 ini tidak termasuk ke dalam upah yang diberikan. Beda halnya jika kata dan ini kita ganti menjadi sampai. Ya. Jika kita ganti menjadi sampai, berarti 25.000 dan 50.000 itu termasuk. Tapi kalau dan berarti dia upahnya memang antara 25.000 dan 50.000 ini. Jadi bisa dimulai dari 25.001 rupiah sampai 49.999. Tapi kalau sampai, katanya kita ganti dengan sampai, maka ini lebih jelas lagi, berarti dimulai dari 25.000 sampai 50.000. Sehingga kalau pakai dan, pernyataannya menjadi ini, pakai kurang dari. Jadi X nya itu antara 25.000 dan 50.000. Kalau pakai sampai, nanti ada tambahan ini, X nya antara 25.000 sampai 50.000. Ya, itu perbedaan maknanya. Sudah jelas sampai sini? Ya jelas Pak. Oke. Nah, kalau sudah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya kita ganti dulu. Kita akan membahas soal nomor 5. Di sini kita akan bahas soal tersebut. Tadi nomor 5 kalau di buku paketnya. Nah, di sini kita akan menentukan pendapatan maksimum. Yang diminta adalah pendapatan maksimum. Nah, di sini kita dalam mengerjakan soal program linear, kita harus mengelompokkan yang sejenis. Dan kita harus bisa menentukan mana variabel X dan mana variabel Y dulu. Nah, kita coba baca perlahan. Untuk menghasilkan barang A, di sini barang A itu harganya 120.000. Diperlukan bahan baku 30 kg dan waktu kerja 18 jam. Sedangkan produk B harganya 135.000. Bahan bakunya 20 kg dan waktu kerjanya 30 jam. Jika banyak produk A dan B masing-masing X, berarti A adalah X, kemudian B adalah Y. Total pengerjaannya adalah 774 jam dengan bahan baku keseluruhan adalah 750 kg. Maka pendapatan maksimumnya diperoleh berapa? Berarti kita buat dulu sekarang permisalannya. Berarti produk A adalah X, produk B adalah Y. Nah, sekarang kita kelompokkan yang sejenis dulu. Kita mulai dari harga. Harga itu yang A 120, berarti jadinya 120.000
X ditambah 135.000 Y. Nah, kemudian di sini untuk yang A bahan bakunya 30 kg, berarti jadinya 30 aja. Jadi 30X ditambah yang B tadi berapa kilogramnya? 20. Berarti ditambah 20 Y itu harus kurang dari sama dengan bahan baku pokok tadi adalah 750 kg. Karena nggak mungkin bahan baku yang digunakan itu lebih dari 750 kg. Oke, yang kedua adalah 18 jam. 18X ditambah yang A itu kan 18 jam, sedangkan yang B 30 jam, berarti 30 Y. Oke, ini juga tidak boleh dikerjakan melebihi waktu, yaitu 74. Oke, ini sudah selesai. Nah, kemudian kita berikan tambahan lagi, X-nya itu harus lebih besar sama dengan 0 karena tidak ada pernyataan khusus. Berarti Y-nya harus lebih besar sama dengan 0 karena nggak mungkin waktu pengerjaan untuk produk A dan B itu tidak ada atau negatif nilainya. Jadi harus lebih besar 0 atau kurang dari 0. Nah, tugas kalian sekarang coba kalian kerjakan dua pernyataan ini. Kalian tentukan titik koordinatnya. Jadi kalian cari bentuk seperti ini. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Ini kalau Y-nya 0 ini. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Nanti di bawah kalian tentukan koordinatnya, berarti jadinya 0, nah, yang di sini 0, titik-titik. Yang di sini adalah titik-titik, 0. Coba kalian buat, cari yang ditanda tanya ini dari yang nomor 2 dulu, kemudian yang nomor 3. Coba kamu kerjakan dulu, Bapak tunggu 10 menit, 5 menit saja, lama-lama. Kalian hitung, kalian cari, boleh pakai kalkulator biar cepat.
Untuk yang nomor 2 dan nomor 3? B, Pak. Hmm? B ya. 3.990. Ya, jawabannya 3.990. Benar. Ya, pertanyaan Bapak tadi yang ini X-nya berapa kalau Y-nya 0, Y-nya berapa kalau X-nya 0? Di hitungannya kalian tadi berapa nilainya? 3.990 totalnya. Oke. X-nya 13. Ini 13. Y-nya 18. Oh, yang X-nya 13, Y-nya 18 ini. Iya. Oke, kita cek lagi. Oke, tadi di sini adalah produk A itu X dan produk B adalah Y. Oke, tadi X-nya adalah, oh ya, tadi ada yang lupa Bapak jelaskan. Kalau ada bentuk seperti ini adalah fungsi tujuannya. Ya, kalau ada bentuk seperti ini hanya 120.000 X dan 135.000 X, ini adalah fungsi tujuan. Fungsinya adalah nanti menghitung berapa nilai X-nya dan Y-nya untuk mendapatkan pendapatan maksimum. Oke, di sini 30X tambah 20Y. 30X tambah 20Y kurang dari 750. Ya, ternyata nilainya adalah 0,37,5 dan 25,0 yang ini. Untuk yang 18 dan 30 ini 774, 25,8, 43,0. Tadi fungsi tujuannya X-nya adalah 120.000, sedangkan Y-nya adalah 135.000. Oke, ini fungsi tujuan sudah masuk. Ya. Pada dasarnya untuk program linear paling mudah adalah langsung melakukan eliminasi dan substitusi dari kedua soal ini, pertidaksamaan ini, sehingga langsung didapat tadi seperti kata temannya, X-nya 13, Y-nya 18, sehingga dapat maksimum di 3990. Oke, itu cara cepat kalau ada soal nanti. Kemudian untuk proses pengerjaannya, jadi setelah kita buat model matematikanya, nanti kita harus menggambar terlebih dahulu. Nah, seperti ini kurang lebih gambarnya. Jadi di sini nanti kita coba gambar perlahan. Ya. Nah, di sini warna kuning di 0, di koordinat 0,37,5. Berarti yang kuning kita letakkan di sini. Yang hijau di 25 sama 25,0, berarti di sini 25, nah, di 25,0. Kemudian ya, yang warna biru miliknya yang 18 dengan 30 itu di 0,25,8, berarti ada di sini titiknya. Kemudian 43,0 ada di sini. Nah, yang 13 dan 18 yang tadi sudah dihitung temannya itu posisinya ada di sini, di perpotongan antara dua pertidaksamaan. Nah, kalau kurang dari simbolnya kita uji dengan 0, berarti kan pernyataannya adalah 0 kurang dari sama dengan 750, dan ini pernyataan yang benar ya kan? Ya, ini kan benar. Karena koordinat 0,0 ini pernyataan yang benar, berarti arsirannya ada di bawah garis. Berarti kita bisa membuat garisnya dulu. Berarti yang ini yang warna kuning dan hijau. Nah,
garis yang digunakan adalah yang ini. Ini kita ganti warnanya dan ketebalan garisnya juga. Ini adalah garis yang digunakan. Kemudian kita tambahkan lagi dari sini sampai ke sini. Yang digunakan adalah yang sesuai garis dari himpunan penyelesaiannya. Nah, ini untuk garisnya. Jadi garisnya tuh panjang seperti ini. Nah, karena di bawah berarti yang dipakai hanya yang ini saja. Yang di bawah saja, di bawah garis semua. Kemudian tadi juga ada ini. X lebih besar sama dengan 0. Garisnya itu yang sebelah sini. X lebih besar sama dengan 0 itu berhimpit di sumbu Y. Ada di sini. Jadi nanti kalau misalkan ditanya berupa gambar, kalian tidak bingung. Nah, ini adalah X lebih besar sama dengan 0. Itu di sini. Nah, kemudian kalau untuk yang Y lebih besar sama dengan 0, maka dia berhimpit di sumbu X. Seperti ini. Nah, jadi titik-titik yang digunakan hanya titik ini saja. Ini titik A ada di 0,25 25,8. Titik B ini sebenarnya yang nanti dicari X dan Y. Ada di sini. Untuk kita ganti saja. Ini B. Tidak masalah. B ini kita letakkan di bawah, paling bawah dulu, berarti di 25,0. Nah, baru nanti yang dicari adalah yang C. Misalkan C adalah X, Y. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan, temannya tadi juga sudah mendapat jawabannya. Nah, ini di HP-nya ya, yang ada di dalam kotak saja, yang ada di dalam garis kuning saja itu di HP-nya. Di luar itu bukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, untuk mencari C, caranya adalah pakai eliminasi dan substitusi. Seperti ini. Nah, jadi 30X tambah 20Y sama dengan 750, 18X 30Y 774. Nah, ini kita hitung. Nah, di sini kita mengalihkannya dengan ini. Jadi kita cari faktornya dulu, kita jadikan 540, atau paling gampangnya tinggal ini dikalikan aja 30 kali 18. Jadi bahasanya itu anggaplah di atas dikalikan 18, di bawah dikalikan 30, sehingga sama X nya ya, X nya jadi 540, sehingga X nya 0, sehingga di sini kita dapat nilai Y adalah 18. Kalau ini terlalu besar, karena ini Bapak pakai aplikasi, jadi ini hitungnya agak besar, gak masalah. Nanti kalian bisa menyederhanakan. Bagian ini bisa kalian bagi dengan misalkan 5 atau 10, tidak ada masalah. Palingan ada bagi 10. Jadi ini berarti bisa tersisa 3X ditambah 2Y sama dengan 75. Jadi lebih mudah hitungnya seperti itu. Sama halnya dengan 18 dan 30. Ini tinggal disederhanakan lagi. Nah, karena ini aplikasi, Bapak pakai aslinya saja. Yang atas kali 18, bawah kali 30 untuk menyamakan. Oke, Y-nya sudah ketemu 18. Selanjutnya kita substitusikan. Bapak di sini ngambilnya yang 540 kali 360Y ini Bapak ambil dari sini. Jadi untuk melakukan substitusi boleh yang sudah dikalikan, boleh yang paling awal. Direkomendasikan yang awal saja, yang lebih kecil angkanya ya.
Sehingga kalau kita hitung di sini setelah y-nya kita ganti dengan 18 seperti di sini. Nah, maka hasil x-nya adalah 13. Tinggal dimasukkan ke perpotongan, berarti x-nya 13, y-nya 18. Sehingga gambarnya seperti ini. Nah, karena nanti ketika ulangan Bapak tidak hanya menanyakan hasil maksimum, jadi kalian harus paham prosesnya juga. Ya, bisa ditanya gambarnya yang sebelah mana, misalkan kalau titik A itu penghasilannya berapa dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Titik A itu ada di 0,25,8, berarti 0,25,8, berarti x nya 0, y nya 25,8. Kemudian tadi yang titik B 25,0, berarti x nya 25, y nya adalah 0. Nah, di sini sudah muncul. Jadi 120 kalikan 0 itu sama dengan Rp0. 135.000 kali 25,8, 3.483. 120 kali 25 ini 120 kali 25 itu 3 juta. 135 kali 0, 0. Nah, yang total ini didapat dari sesuai rumus yang tadi ini, penjumlahan. Jadi jumlah fungsi tujuannya berarti x ditambah y sama dengan hasil. Nah, kita lihat di sini maksimumnya di 3990, minimumnya di 3 juta. Jadi nanti belum tentu Bapak selalu menanyakan nilai maksimumnya berapa. Bisa juga yang Bapak tanyakan adalah nilai minimum dengan mengabaikan titik pusat ini yang 0,0. Biasanya seperti itu. Jadi dengan mengabaikan titik pusat 0,0, maka pendapatan maksimum minimumnya berapa? Berarti jawabannya yang 3 juta. Kalau maksimum sudah benar tadi jawaban temannya. Kalau tidak salah saya ya itu benar 3.990.000. Seperti ini cara penghitungannya. Dan bisa juga pertanyaan Bapak seperti ini kalau nanti ujian lagi. Pendapatan maksimum diperoleh dengan produk A sebanyak berapa? Nah, seperti itu. Jadi yang ditanyakan jumlah produk A-nya. Nah, jumlah produk A yang maksimum tadi berapa? 25k atau 13? Supaya dapat hasil maksimum, produksinya yang A itu berapa jumlahnya? 25, 0 atau 13? Supaya hasil maksimum produk A atau X nya ini harus berjumlah berapa? 0k, 25 atau 13? Ada yang bisa jawab? 13 ya, oke. Nah, untuk dapatkan hasil maksimum juga produk B nya harus diproduksi berapa jumlahnya? 18, seperti itu ya. Jadi nanti setiap ulangan tolong dibaca baik-baik karena tidak selalu Bapak tanyakan ini. Bisa yang minimum, bisa jumlah produknya, seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari Bapak tentang materi program linear. Ya, kita kembali lagi ke Google Meeting. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan untuk kalian? Ada pertanyaan kah? Ada Pak. Kalau misalnya Ya. caranya itu nentuin nilai maksimum atau minimumnya itu gimana, Pak? Cara menentukan nilai maksimum dan minimum. Iya. Ya, jadi kita melihat fungsi tujuan. Oke, coba perhatikan lagi di layar. Jadi dalam menentukan nilai maksimum dan minimum,
Caranya adalah kita menghitung dulu fungsi tujuannya seperti ini. Ya, fungsi tujuan itu nanti berdasarkan di gambar. Jadi tidak semua titik kita hitung. Jadi yang dihitung itu hanya yang titik-titiknya berhubungan dengan DHP saja, seperti titik A, C, dan B. Ini kan ada semua 25,0, 13,18, 0,25,8. Nah, titik-titik tadi kita masukkan seperti ini. Baru kita hitung, kita kalikan dengan fungsi tujuannya. Kan dapat hitungan seperti ini. Baru nanti ditentukan dari total yang paling tinggi mana nilainya, maka itu jadi maksimum. Seperti itu. Mungkin bisa menjawab pertanyaannya, atau ada pertanyaan lagi? Bagaimana? Ada pertanyaan kah? Bagaimana? Sudah jelas? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Mungkin untuk yang lain sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ada. Oke, di sini tinggal 18 orang termasuk Bapak berarti. Ya. AD 9803 ini siapa? Saya, Pak. Riyadi, Pak. Jadi sudah absen? Apa, Pak? Sudah absen kah? Sudah, Pak. Oke. Sebelum mengakhiri pertemuan, silakan diisi absennya lagi di chat. Kalian ketik lagi nama dan nomor absen. Kemudian bisa leave dari kelas ini. Sekian penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang sudah absen bisa leave.